A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat karunia yang sangat besar yang kita rasakan sampai detik ini, bahasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, yang mana dua nikmat ini adalah nikmat yang harus kita jaga sampai wafat kita nantinya. Kemudian nikmat yang sangat besar pula kita rasakan, nikmat kita masih diberi kesempatan umur yang panjang untuk bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang penuh berkah. Bulan Ramadan yang mana di dalam bulan ini segala kebaikan dilipat gandakan dan segala gangguan syaitan pun dikekang oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi di dalam bulan ini ma'asyiral muslimin, kita rasakan bahwasanya kita mudah di dalam melaksanakan kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, bulan Ramadan yang kita alami saat ini tidak panjang, cuma 30 hari saja. Jadi kalau bisa kita maksimalkan, kita maksimalkan. Karena belum tentu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, kita diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya dan berikutnya lagi. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, di dalam mengisi kegiatan kita di bulan Ramadan ini, kita harus memilih amalan-amalan yang utama. Jadi jangan amalan-amalan yang biasa. Kita manfaatkan sedikit waktu ini dengan amalan-amalan yang utama saja. Salah satu amalan utama yang bisa kita lakukan di malam hari di bulan Ramadan adalah dengan mengerjakan salat tarawih. Insyaallah ini yang akan jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu hukum-hukum seputar salat tarawih. Yang pertama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini tentang masalah definisi salat tarawih itu sendiri. Sering kita dengar salat tarawih ini apa sih maksudnya? Di zaman Nabi apakah ada penamaan dengan salat tarawih ini? Kan kita bahas tarawih sendiri ma'asyiral muslimin dari sisi bahasa Arab, dia adalah bentuk jamak dari tarwihah, yang artinya istirahat sekali. Salat tarawih dinamakan salat tarwihah dikarenakan dahulu biasanya para sahabat itu ketika melaksanakan salat tarawih ini, mereka memanjangkan berdirinya, rukuknya juga panjang, sujudnya juga panjang. Jadi tatkala mereka sudah melewati 4 rakaat, mereka istirahat. Jadi untuk mengurangi letih, capek, sholat yang panjang ini, 2 rakaat salam, ketika dapat 4 rakaat, mereka istirahat. Kemudian kerjakan lagi 4 rakaat berikutnya, istirahat kembali. Kemudian kerjakan yang terakhir witir 3 rakaat. Ini definisi tarawih secara bahasa. Jadi kenapa dinamakan tarawih, yang mana arti tarawih sendiri adalah istirahat, karena dulu para sahabat biasa istirahat di tengah-tengah salat ini, karena berdirinya lama, rukuknya lama, dan pun sujudnya juga lama. Kemudian secara istilah, tarawih sendiri secara istilah yang biasa kita dengar sudah menjadi salat yang khusus, sholat malam yang dilakukan di bulan Ramadan, atau istilahnya qiyamul Ramadan. Sholat malam di bulan Ramadan, kaum muslimin menyebutnya dengan sholat tarawih.
Adapun sholat malam di luar bulan Ramadan nggak ada namanya, hanya sekedar sholat malam saja. Kalaupun nanti setelah tidur namanya sholat tahajud. Tapi kalau ada istilah sholat taraweh, maka bukan yang dimaksud adalah sholat malam di bulan Ramadan ini. Ini tentang definisinya. Kemudian yang kedua, pemirsa sekalian rahimani wa rahmakumullah, yaitu tentang keutamaan sholat taraweh. Yang pertama yang bisa kita dapatkan dengan melaksanakan salat tarawih ini, bahwasanya salat tarawih itu merupakan sebab seseorang mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla dari dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Ini jelas ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuragibu fi qiyami Ramadan min ghairi an ya'murahum." Biasanya Rasulullah SAW itu memotivasi para sahabat untuk melakukan qiyam Ramadan. Dan tapi walaupun begitu, beliau tidak memerintahkannya dengan tegas. Fihi bi'azimatin. Beliau tidak memerintahkan hal ini dengan tegas. Jadi bukan wajib ya. Beliau hanya sekedar memotivasi. Fayaqulu, beliau mengatakan, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Orang yang melakukan salat tarawih dengan dasar iman dan juga mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dengan melakukan salat tarawih, dosa-dosa kita yang telah lalu akan dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini keutamaan yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua, bahasanya orang itu keutamaan yang pertama ini bisa didapatkan oleh mereka yang sholat sendirian di rumah ataupun orang yang berjamaah di masjid. Mendapatkan keutamaan ini, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian keutamaan yang kedua, ini khusus bagi orang yang melakukan sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai, maka akan dicatat baginya sholat semalam suntuk. Jadi kalau kita sholat semalam suntuk, kita coba dari ba'da isya sampai menjelang subuh, saya yakin pasti tidak akan ada yang kuat. Tapi hal ini, pahala sholat semalam suntuk bisa didapatkan bagi seorang yang sholat taraweh berjamaah bersama imam sampai imamnya selesai, witir, salam, dia juga ikut selesai, maka dapat pahala seperti ini. Ini berdasarkan sabda dari Rasulullah SAW tatkala Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, lau nafaltana qiyama hadhihi lailah." Abu Dzar mengatakan, "Wahai Rasulullah, andaikan engkau menambah salat sunnah bersama kami malam ini." Jadi ini beliau katakan tatkala Rasulullah SAW melakukan qiyam Ramadan itu enggak full sampai akhir malam, akan tetapi di pertengahan malam Nabi sudah menyelesaikan salat tarawihnya. Abu Dzar mengatakan seandainya ditambah saja sampai menjelang sahur kami masih kuat. Jadi kebiasaan para sahabat dahulu, ketika malam pertama Rasulullah melakukan salat tarawih, Rasul melakukan salat tarawih itu dari pertengahan akhir malam sampai menjelang sahur. Jadi mepet sahur itu baru selesai sholatnya. Kemudian di malam yang kedua Rasul nggak melakukan hal itu. Rasul nggak sampai akhir malam, hanya sekedar beberapa saat saja. Akhirnya Abu Dzar mengatakan ini, "Ya Rasulullah, seandainya engkau tambah sholat sunnah kami sampai malam akhir, niscaya kami akan sanggup." Akan tetapi Rasulullah SAW bersabda, "Inna rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarifa husiba lahu qiyamul lailah." Sesungguhnya seseorang yang salat bersama imam sampai imam itu selesai, maka ditulis baginya pahala salat semalam suntuk. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Jadi kalau kita sekarang sholat ba'da isya kemudian dilanjutkan tarawih sekitar 30 menit
saja bersama imam sampai imamnya selesai witir, kita ikut witir juga, maka akan mendapatkan keutamaan ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, tentang keutamaan salat tarawih itu bahwasanya orang yang rutin mengerjakan salat tarawih, jika ia wafat nantinya, maka ia akan dicatat masuk ke dalam kelompok siddiqin wa syuhada, orang-orang yang jujur dan orang-orang yang mati syahid. Hal ini berdasarkan hadis dari Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu yang mengatakan, ja'a rajulun min Qudha'ah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang dari gurun pasir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lelaki tersebut mengatakan, inni syahadtu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah wa salaitu salawatil khams wa sumtu ramadan wa qumtuhu wa ataitu zakah. Ya Rasulullah, aku sudah bersyahadat bahasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahasanya engkau utusan Allah. Kemudian aku sholat 5 waktu, aku puasa Ramadan, dan aku mengerjakan qiyam Ramadan, dan juga aku melakukan membayar zakat. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, man mata ala hada kana minas siddiqin wa syuhada. Barang siapa yang meninggal, wafat di atas ini semua, syahadat, sholat, puasa, qiyam Ramadan, dan bayar zakat, kana minas siddiqin wa syuhada, maka ia akan masuk ke dalam golongan orang-orang siddiq dan orang-orang yang syahid. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu ta'ala. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, 3 keutamaan yang bisa kita dapatkan ketika kita laksanakan salat tarawih ini. Kemudian yang kedua, tentang hukum salat tarawih. Salat tarawih sendiri ma'asyiral muslimin hukumnya sunnah muakkadah, tidak sampai derajat wajib. Di antara dalilnya adalah yang pertama dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah kita baca tadi di awal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyami Ramadan min ghairi an ya'murahum fihi bi azimah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya itu memotivasi para sahabat untuk melaksanakan qiyam Ramadan walaupun beliau tidak memerintahkannya dengan tegas. Nah, dari sini diketahui bahasanya Rasul cuman memotivasi saja, tidak sampai memerintahkan ayo sholat sampai wajib, enggak seperti itu. Jadi dari hadis ini menunjukkan bahasanya qiyam Ramadan atau salat tarawih hukumnya sunnah muakkadah. Kemudian dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat di masjid pada suatu malam. Maka orang-orang pun ikut salat malam di belakang beliau menjadi makmumnya. Kemudian beliau salat lagi di malam berikutnya, maka orang-orang yang ikut di belakang beliau semakin banyak. Kemudian mereka berkumpul di masjid entah di malam ketiga atau keempat, namun Rasulullah SAW tidak keluar. Kemudian di pagi harinya beliau bersabda, Rasul mengatakan, aku melihat apa yang kalian lakukan, maka tidak ada yang menghalangiku untuk keluar menuju sholat mengimami kalian, kecuali aku khawatir kalau salat tersebut diwajibkan atas kalian. Dan perawi mengatakan ini terjadi di bulan Ramadan. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, termasuk kelemah lembutan Rasulullah SAW kepada kaumnya, bahasanya beliau khawatir kalau salat ini, yaitu salat tarawih, diwajibkan atas kaum muslimin. Tentu kalau kita diwajibkan salat tarawih ini, banyak dari kaum muslimin akan keberatan. Ini menunjukkan bahwa muslimin salat tarawih hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua, dalil dari ijma' bahasanya Imam An-Nawawi mengatakan fasalatu tarawih sunnatun bi ijma'il ulama. Salat tarawih hukumnya sunnah dengan ijma' para ulama.
Dan juga San'ani mengatakan pula qiyam Ramadan sunnatun bila khilaf. Qiyam Ramadan hukumnya cuma sunnah tanpa ada perselisihan di sana. Ini, jadi ma'asyiral muslimin, kesimpulannya salat taraweh hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Kemudian yang berikutnya, hukum yang berlaku tentang salat taraweh adalah bahwasanya salat taraweh ini dilakukan di rumah boleh dan di masjid lebih utama. Jadi salat tarawih ini lebih utama dikerjakan berjamaah di masjid daripada sendirian. Pertama, dia akan mendapatkan pahala salat jamaah secara umum daripada salat sendiri. Maka salat jamaah ini 25 atau 20 kali derajat pahalanya dibandingkan salat sendirian. Kemudian dalil yang kedua, bahasanya orang yang salat tarawih berjamaah bersama imam sampai imamnya selesai, dia akan mendapatkan keutamaan salat sunnah semalam suntuk. Jadi kalau melihat dalil-dalil yang ada, secara umum salat tarawih itu bagus, lebih baik, lebih afdal dikerjakan di masjid berjamaah. Ini khusus bagi laki-laki akan mendapatkan keutamaan seperti ini. Kemudian tentang perempuan, bagaimana hukumnya? Maka secara umum juga sama, perempuan akan mendapatkan keutamaan yang sama dengan jamaah laki-laki kalau melakukan salat tarawih di masjid. Cuman kalau dilakukan di rumah, ini bagi perempuan maka lebih baik bagi mereka. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahunna. Jangan kalian cegah perempuan-perempuan Allah itu mendatangi masjid-masjid Allah, tetapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Jadi dari ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, perempuan, wanita, ibu-ibu secara umum diperbolehkan salat tarawih di masjid. Akan tetapi kalau dilaksanakan di rumah itu lebih baik pahalanya. Cuman kalau di rumah khawatir bahasanya salat tarawihnya dia malas-malasan, mungkin hafalan surat yang dia hafal cuman beberapa dan tiap tarawih baca itu terus dan akhirnya bosen, maka ketika di masjid bisa dengarkan bacaan imam yang macam-macam, suratnya juga bervariasi dan temannya lebih banyak, itu lebih semangat, maka ini tentu ada nilai tersendiri. Silahkan berangkat ke masjid, tidak masalah. Kemudian yang selanjutnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, tentang waktu pelaksanaan salat tarawih. Salat tarawih sendiri dilaksanakan setelah salat isya, dan yang paling utama adalah waktu isya yang terakhir. Jadi waktu isya itu mulai dari selesai salat isya sampai menjelang subuh, itu namanya waktu salat sunnah malam. Salat sunnah tarawih dikerjakan di situ. Bisa di awal, habis isya langsung, bisa di tengah, mungkin jam 12-an atau jam 11-an, atau bisa akhir menjelang sahur, menjelang subuh, sekitar jam 2 ataupun sekitaran itu. Dan yang utama yang terakhir, dan yang utama menjelang subuh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, famakanan a'immatu yusallunaha illa ba'dal isya ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para imam tidak melaksanakan salat tarawih kecuali setelah salat isya, sebagaimana di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahdi khulafa'ir rasyidin, dan di masa para khulafa'ir rasyidin, wa ala dzalika a'immatul muslimin, dan juga di masa imam kaum muslimin. La yu'rafu an ahadin annahu tu'ammidu salataha qabla isya, dan tidak diketahui ada yang sengaja melaksanakan salat tarawih ini sebelum isya. Fa inna hadhihi tusamma qiyamu Ramadan. Oleh karena itulah salat ini dinamakan qiyam Ramadan. Kata beliau rahimallahu ta'ala. Jadi salat tarawih itu dikerjakan ba'da isya, tidak sebelum isya.
Beliau juga mengatakan as-sunnatu fi tarawih an tusalla ba'da al-isya'il akhirah kama ittafaqa 'ala dzalika as-salafu wal a'immah. Yang sunnah di dalam melaksanakan salat tarawih ini adalah salat isya yang terakhir menjelang subuh. Sebagaimana ini telah disepakati oleh para salaf dan juga imam kaum muslimin. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, kalau mengetahui ada masjid-masjid yang di sana melaksanakan sholat tarawih itu malam atau 10 malam terakhir, sepertiga malam terakhir menjelang subuh, maka silahkan kerjakan di waktu itu karena itu lebih afdol. Tapi kalau masjid-masjid di sekitar bapak-bapak sekalian nggak ada yang melaksanakan sholat tarawih waktu itu, seluruhnya habis isya langsung, ya cari yang mudah saja. Ya sudah, sholat tarawih awal malam tidak masalah. Kemudian ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, berikutnya tentang jumlah rakaat sholat tarawih. Sholat tarawih dan sholat malam secara umum tidak memiliki batasan tertentu. Dalil hal ini adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang mengatakan anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil lail. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai salat malam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab, salatul laili masna masna. Salat malam itu 2 rakaat. Fa idza khasyiya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Jika salah seorang di antara kalian khawatir masuk subuh, maka salatlah 1 rakaat untuk membuat salatnya menjadi ganjil. Jadi secara umum dari hadis Nabi ini, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, salat malam itu enggak ada batasannya, sekuatnya 2. Kalau khawatir bentar lagi subuh, langsung tutup dengan 1 rakaat witir. 1 rakaatnya jadi salat malamnya menjadi ganjil. Ini hadis riwayat Ibnu Umar. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat lebih dari 11 rakaat. Baik di bulan Ramadan ataupun di bulan lainnya. Beliau salat 4 rakaat. Jangan tanya betapa bagus dan panjangnya 4 rakaat ini. Kemudian 4 rakaat lagi. Dan juga jangan tanya mengenai bagus dan panjangnya. Kemudian beliau sholat lagi 3 rakaat. Jadi dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha ini bahwasanya beliau sholat malamnya itu tidak pernah lebih dari 11 rakaat. 4, 3. Tapi jangan digambarkan 4 ini 1 salam ya. 4 ini tetap masna. 2 salam, jadi 4, kemudian istirahat. Kemudian laksanakan 4 lagi, 2 salam, baru setelah itu 3. Ini tentang sholat malam Nabi di rumah Aisyah mengetahui hal itu. Beliau tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan karena sholatun Nabi sallallahu alaihi wasallam salasata asyara raka'atan yakni bil lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat 13 rakaat. 13 rakaat di malam hari. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis-hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, diketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membatasi jumlah rakaat yang dikerjakan setelah sholat isya ini. Silahkan semampunya. Kalau kita jamaah bareng imam, ya kita ikuti. Imam sholat berapa rakaat, selesai kita ikut selesai. Kalau imamnya 11 ya kita ikut 11. Kalau imamnya 13 kita ikut 13. Bahkan kalau imamnya pun 23 kita ikut 23 rakaat itu sampai selesai, biar mendapatkan keutamaan sholat malam semalam suntuk. Kemudian berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, tentang tata cara salat tarawih. Maka salat tarawih ini sebagaimana tadi sudah disebutkan, dilaksanakan 2 rakaat. Ini
merupakan pendapat jumhur ulama dari Syafi'iyah, Malikiyah dan juga Hanabilah. Juga pendapat dari Abu Yusuf dari madhab Hanafi. Dalilnya adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul laili masna masna. Fa idza ra'aita anna subha yudrikuhu fa'autir biwahidah." Salat malam itu 2 rakaat, masna masna. Jika engkau melihat bahwasanya subuh akan datang, maka salatlah 1 rakaat untuk menjadikan salat malammu menjadi ganjil. Kemudian faqila li Ibnu Umar ditanya, "Ma masna masna?" Masna masna itu maksudnya apa? Salatul laili masna masna. Ibnu Umar mengatakan, tusallimu fi kulli rak'atain, maksudnya adalah setiap 2 rakaat salam. Jadi masna ini 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, ini yang dimaksud masna dari sabda Nabi salatul laili masna 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Adapun kalau ada imam masjid yang melakukan salat tarawih 4 rakaat, ini cuma 1 salam, wallahu ta'ala alam, ini menyelisih apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan juga orang-orang setelah mereka. Yang benar adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian yang terakhir, yang selanjutnya, Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, tentang hukum tentang salat tarawih ini, tentang bacaan di dalam salat tarawih. Maka kalau masalah bacaan di dalam salat tarawih ini tidak ada batasan tertentu mengenai bacaan Quran yang dibaca di dalam salat tarawih ini. Silakan bebas baca apa saja di dalam Al-Quran. Cuman di sana ada sunnah untuk membaca Al-Quran seluruhnya, yaitu 30 juz. Jadi di dalam salat tarawih ini selama 1 bulan disunahkan, sekedar sunnah saja, untuk dikhatamkan Quran itu dengan salat tarawih yang dilakukan. Al-Ghazali mengatakan, rahimahullah ta'ala mengatakan, disunahkan untuk menghatamkan Quran sekali di dalam sholat tarawih yang dilakukan kaum muslimin. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah. Dan juga Umar ibn Khattab pun memerintahkannya. Dan ini merupakan keutamaan. Dan beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 2 atau 3 kali di dalam sholat tarawih di zaman beliau. Adapun di zaman kita, maka yang paling utama imam itu membaca sesuai keadaan kaumnya. Jadi terkadang ada kaum yang semangat, bacaan panjang pun gak masalah. Terkadang ada kaum muslimin yang malas, panjang sedikit sudah dirasani. Maka disesuaikan. Hendaknya imam membaca bacaan yang membuat jamaah tidak lari. Jadi hendaknya imam membaca bacaan Quran ketika tarawih ini sesuai keadaannya. Jangan sampai orang lari, kapok sholat di masjid itu gara-gara kelamaan. Karena memperbanyak orang di dalam jamaah itu lebih utama daripada memperlama bacaan di dalam sholat berjamaah tersebut. Jadi ini perkataan Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, bahasanya disunahkan untuk mengkhatamkan Quran selama 1 bulan itu sekali. Adapun kalau tidak bisa, karena kaum muslimin di tempat kita nggak biasa melakukan seperti itu, ya disesuaikan. Kemudian dari riwayat Ad-Dardir rahimallahu ta'ala mengatakan, wa nudiba lil imami al-khatmu di jami'il Quran. Dianjurkan bagi imam untuk mengkhatamkan seluruh Quran di bulan Ramadan ini, yaitu di dalam salat tarawihnya. Alasannya agar jamaah mendengar semua bagian dari Al-Quran ini secara utuh. Jadi alasannya mengkhatamkan Quran ketika tarawih itu supaya kaum muslimin mendengar seluruh Quran ini utuh, 1 bagian penuh,
selama 1 bulan ini. Ini alasannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, bagi antum-antum yang tertarik untuk mengalami sholat sunnah taraweh ini, ya berarti kalau kita hitung-hitung 30 juz ini dikhatamkan dalam 1 bulan, maka 1 kali taraweh setiap malamnya itu minimal imam akan membaca 1 juz. 1 juz ini ya lumayan lama. Kalau dibaca dengan imam yang bacaannya cepat, ya mungkin sekitar 1 jaman. Wah, 1 jaman itu nanti akan dibagi jadi beberapa rakaat. Jadi 4 ya. 4 tambah 4 lagi 8 rakaat. Jadi 1 juz ini akan dibagi dalam bacaan 8 kali. Wallahu ta'ala alam berapa menit itu. Kalau di Solo itu saya tahu sendiri ada beberapa masjid yang khusus melakukan hal ini. Tapi kalau secara umum masjid-masjid dimanapun ya biasa pendek, habis isya langsung. Tapi ada di beberapa tempat itu atau lingkungan pondok biasanya ada di sana kebiasaan ini mengkhatamkan Quran di dalam salat tarawihnya. Jadi setiap malamnya dia membaca Quran 1 juz minimalnya. Silakan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang tertarik, silakan cari masjid-masjid yang seperti ini, ya untuk pengalaman lah gimana rasanya salat tarawih itu 1 juz semalam. Kemudian yang terakhir dari pembahasan hukum-hukum salat tarawih pada kesempatan kali ini, yaitu bahasanya disunahkan menjaharkan bacaan Quran dalam sholat tarawih. Jadi bukan sir. Ulama ijma' terhadap masalah ini. Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala mengatakan ajma'al muslimuna ala istibabil jahri bil Qur'ani fi salati tarawih wal witr. Ulama Islam sepakat disunahkan menjaharkan bacaan Quran dalam salat tarawih dan juga salat witir. Ini mungkin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, sedikit yang kita bahas tentang masalah hukum seputar salat tarawih, baik dari definisinya, keutamaannya, kemudian tata caranya, kemudian hukumnya, dan juga yang lainnya yang kita bahas pada kesempatan kali ini yang telah kita sampaikan tadi. Semoga dengan mengetahui hal ini, semangat kita di dalam mengisi bulan Ramadan, khususnya di dalam mengerjakan salat tarawih ini semakin semangat lagi, dan tidak ada 1 malam pun yang kita lewatkan dari bulan-bulan ini kecuali kita salat tarawih di sana. Kalau tidak bisa jamaah, ya harus kita paksakan untuk salat sendiri biar mendapatkan keutamaan tersebut. Cukup kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.